Ayo nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. As-Safa al-Ula. Nah, jadi kita di halaman pertama disuguhkan dari kitab Ala-Ali Al-Hisan fi Ulumil Quran itu mukodimahnya dulu. Ya, jadi paling enak itu baca kitab dari mukodimah terus ke fihrisnya. Ya. Tapi belum fotoin fihrisnya sih. Ntar aja. Soalnya fihrisnya kan udah bacain kemarin. Kita belajar apa aja. Nah, sebenarnya kemarin anak kan nanya kalian, ulumul Quran tuh ulumul Quran. Kita tuh bahas apa aja sih di dalamnya? Nah, jawabannya di paragraf pertama ini. Al-Faqru al-Ula yalan nakro ulumul Quran kafanin mudawwan. Fan di sini disiplin ilmu ya. Jadi ulumul Quran ketika jadi disiplin ilmu, gimana sih ceritanya gitu. Apa isinya? Fan mudawwan. Ya, mudawwan tuh udah ditadwin jadi kitab. Mabahis tata'allaku bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qiraatihi wa tafsirihi wa ijazihi wa nasihihi wa mansuhihi wa rab'i syubah anhu wa nahwa dalika. Jadi banyak banget pembahasan Al-Quran. Bisa nggak kita bahas semuanya di 20 pertemuan? Bisa kalau kalian rajin baca. Jadi kalian nggak tangan kosong. Nggak maktufal ID ketika hadir di Zoom, jadi kita tinggal bahas-bahas diskusi yang kalian nggak paham, nanti bisa kita kebahas semuanya. Ya. Jadi yang pembahasan-pembahasan, mabhas yang dibahas di Ulumul Quran itu mulai dari nuzulnya, nuzulul Quran. Gimana sih proses turunnya Al-Quran itu, tanazulatnya itu prosesnya berapa kali, dari mana ke mana, gitu kan. Kan nanti ada hilaf ulama, ada ulama bilang 2 aja prosesnya, ada ulama bilang 3, karena di Lauhul Mahfud itu udah masbut gitu. Apakah dari Allah ke Lauhul Mahfud ke Baitul Izzat atau sama dunia, terus baru ke Nabi Muhammad gitu. Itu kan 3, terus ada yang hitung itu prosesnya 2 kok gitu. Jadi nanti kita ikutin dokter atau dokturoh, atau seenggaknya kita ikut pendapat ulama dan hujahnya juga. Kan juga ada dalil-dalilnya kan, yang mengatakan di sini 2 proses atau 3 proses, itu nuzul Qur'annya. Terus nuzul Quran yang sabatu ahruf, kan nuzul Quran ketika yang 17 Ramadan itu yang dirayain itu nuzul Quran yang mana? Tartib. Nah, tartib di sini tartib ayat waswar. Nah, di sini taufiqi atau tauqifi sih. Jadi tartib Quran itu dilakukan ijtihad sahabat atau ya udah dari Al-Quran dari awal ada ya tartibnya seperti yang kita lihat sekarang di Mushaf Utsmani, ya gitu loh tartibnya itu. Apakah dari dulu emang habis surat Fatihah langsung Al-Baqarah, langsung Ali Imran, An-Nisa gitu. Apakah tartib seperti ini tuh intinya taufiqi atau tauqifi ya. Tauqifi. Jadi kalau tauqifi itu emang adanya seperti itu, kalau taufiqi pakai ijtihad sahabah gitu. Lajanahnya Sayyidina Utsman atau para sahabah gitulah. Atau emang ada riwayat Rasul itu ba'da hadis surah gitu. Dan nanti ada dalilnya masing-masing. Jam'uhu, gimana sih jam'ul Quran? Ya kan Al-Quran turun itu wahyunya ketika hasbal waqa'i. Nah, ketika wahyu turun ke Nabi Muhammad, para sahabat berkumpul terus dicatat di buku-buku mereka atau dicatat di pokoknya fisudur wa fisutur yang kita bahas malam kan. Fisudur itu yang dihafalan, diingatan, fisutur yang ditulis di sater, bisa ditulis di tulang unta, ditulis di pelepah kurma gitu-gitu kan. Pelepah kurma kayak papirus mungkin ya. Tapi ada loh di museum di dekat Madinah itu museum Quran. Nah, terus jam'uhu itu gimana Al-Quran dikumpulkan jadi Mushaf Utsmani yang sekarang kita lihat itu gimana sih prosesnya. Kitabatuh gimana proses penulisan Al-Quran gitu kan, itu ada ilmu rosamnya juga. Yang satu rosam itu bisa dibaca dengan beberapa qiraat yang mutawatiroh gitu kan. Jadi gimana Kitabatul Quran itu siapa katibnya, terus lajanahnya Utsman itu apa aja dawabitnya gitu. Qiraatuhu gimana sih Al-Quran itu kan ada imam qura ya setelah itu, dan semuanya tuh ngajinya ke Rasul gitu loh. Semuanya didengarkan oleh Rasul dan semuanya ya sahih gitu kan. Tapi cara bacanya beda-beda. Kan ntar ada qiraat sab'ah, asyra, arba'ata asyar. Yang mutawatir itu yang mana, yang gimana, syaratnya apa aja biar jadi qiraat yang mutawatiroh. Makanya kita sering dengar kalau kita di Azhar ya, kalau kita tarawih tuh misalkan dari Al-Baqarahnya pakai Hafiz An-Asif, terus nanti dilanjutkan pakai qiraat lain, qiraat Qalun, qiraat Warosh gitu ya. Kan qiraat Sabah itu kan 7 Kufah, 1 Syam, 1 Basrah, 1 Madinah, 1 Mekah. Ya. Pokoknya itu dibaca biasanya. Atau yang kalau kita lihat di live-nya Mekah, Masjidil Haram itu juga beberapa qiraat biasanya. Kalian baca di bawahnya tuh surat apa, qori'nya siapa, pakai qiraat apa. Nah, gitu. Itu kita pelajari di Ulumul Quran juga, karena qiraat kan ya ta'alaq bi mabha'is Quran. Terus tafsir Quran juga, manhaj para mufasir, itu termasuk Ulumul Quran juga ya.
tafsir Quran di sini, hukum-hukum terjemahin Al-Quran, apakah terjemahnya di sini harfiah atau terjemah tafsiriyah, kayak gitu lah. Terus ijazul Quran, Al-Quran tuh punya mukjizat dari segi apa sih? Kan kita tahu ya Nabi Muhammad itu beda dari nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain kan mukjizatnya hissi. Apa itu mukjizat hissi? Contohnya ketika Nabi Musa banyak penyihir. Ya penyihir kan bener ya. Penyihir yang sihirnya keren-keren, tapi sihir Nabi Musa yang paling keren. Nah kalau di sini Nabi Muhammad itu ketika itu banyak penyair yang hebat-hebat, tapi tetap Al-Quran yang paling keren kan gitu. Jadi kita bisa ngerasain kerennya Al-Quran ya kalau kita mengetahui syair Arab juga gitu. Makanya bahwa betuduhul fi ijazil Quran bahwa hidah bas gitu. Jadi satu pintu masuk buat kita memahami mujizat Al-Quran dari segi balaghah nutupnya gitu ya. Mujizat aklinya lah pokoknya. Itu adalah bahwa hidah, yaitu syair jahili gitu. Karena tandingannya Al-Quran tahadinya ketika itu ke penyair-penyair zaman jahili kan. Jadi kita kayak udah ngerasain syairnya bagus banget tapi tetap kalah sama Al-Quran gitu. Nasih mansuhnya Al-Quran gitu. Jadi ada beberapa ayat yang nasih mansuh itu nggak dimasukin sama Lajnah Utsman. Pokoknya nggak masuk di tulisan Al-Quran. Itu ada beberapa ayat yang nggak masuk ya. Singkatannya tuh ayatnya gini, asyaihu wasyaihu khotu apa gitu loh. Itu ada nanti kita baca di pas halamannya ya. Anda lupa di sini. Pokoknya ayat nasih mansuh gitu. Ini banyak syubhatnya nih nasih mansuh nih. Dari para orientalis atau mustasyrikun. Waraf usyubah. Nah terus setelah kita belajar ulumul Quran, kita juga harus tahu cara cara bantah syubhat-syubhatnya orientalis tadi. Jadi rafu usyubah anhu wa nahu dzalika, masih banyak banget, luas kayak pembahasan ulumul Quran itu. Banyak ya. Wa maudu'uhu. Nah, itu kan maudu'nya nih sekarang. Apa sih yang tadi kan mabahisnya, sekarang maudu'nya. Objek yang kita baca di Al-Qur'an Karim itu min nawahi al-madhkurah, yaitu tadi dari pembahasan tadi. Nah, terus kalau kalian nanya nih, kenapa sih disebut ulumul Quran dengan lafadz jamak? Kenapa nggak ilmul Quran? Kenapa ulumul Quran? Wasumiyah dan ilm ulumul Quran. Kenapa? Bilafdil jam'i, kenapa? Liana khulasatu ulum mutanawi'ah. Nah, karena itu khulasa dari macam-macam ilmu tadi. Kan ilmu qiraat, ilmu rosam, ilmu tafsir, ya, dan lain sebagainya ya. Nanti di Nasih Mansur juga bisa dibahas di usul fiknya juga kan. Soalnya itu ya pasti ada alakohnya banget dengan istinbat ahkam. Yang dipakai pasti yang nasih, bukan yang mansuh kan gitu ya. Jadi itu khulasa dari banyak ilmu, mutanawiyah, ragamnya banyak, macam-macam ilmu yang dibahas di ulumul Quran. Ba'duha murtabit bi ulum ad-diniyah wa ba'duha murtabit bi ulum al-arabiyyah. Ada yang ya ta'alaknya dengan ulum diniyah kayak usul fiqh tadi itu contohnya, atau ya apa yang ya ta'alak bi istinbat ahkam, atau dengan ulum diniyah yang akidahnya, syariatnya gitu ya. Terus ada juga yang murtabitnya tuh pakai ulum din Arabiyah, jadi dengan i'rab Quran, kayak di ilmu qiraat itu kan kita harus tahu dawabitnya, salah satunya tuh harus sesuai dengan wajhun min wujuh lughah Arabiyah gitu ya. Nah, kita harus tahu ulum Arabiyahnya dulu dong. Dari segi kaidah nahwu, sharaf, balaghahnya gimana. Hatta innana la najid kulla mabhasin minhu jadiran bi ayya aida min mabahis ulumul Quran tilkal ulum. Ya, pokoknya semuanya itu ada masuk di pembahasan ulumul Quran. Fahimtum, sampai sini paham ya. Jadi fakraulah itu kita bahas mabahis apa aja sih yang di ulumul Quran. Fakor saniyahnya kenapa dinamakan ulumul Quran dengan lafadz jamak. Kita lanjut di atwaruhu wa duhuruhu kafanin. Nah, sekarang kita mulai ke kayak sejarahnya. Atwar itu kan jamak dari tur, periode kan, periodisasi. Jadi perjalanan ilmu ini itu jadi disiplin ilmu khusus. Dan gimana sih awal duhur, awal munculnya ulumul Quran ini gitu. Makanya tadi di sini kita bakal nemuin awal muncul, berarti kita akan nemuin siapa yang pertama kali nulis tentang ulumul Quran. Wa asyharul mu'alafat fihi, pasti berkenaan ya ta'alaq dengan mu'alafatnya, karya tulisnya. Dan yang paling masyhur apa sih karya tulis di ulumul Quran? Yang pasti harus kita punya ya, harus kita baca juga, harus kita pahami, harus kita kaji. Nah, kita disuguhkan pertama di Fakraula ini dengan hadis dulu nih. Rawa Muslim fi sahihihi, jadi ada di Sahih Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri, ya, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamquhu wa haddisu anni wala haraj wa man kadzaba alayya qala hammamun asibuhu qala muta'ammidan. Jadi ini ada jumlah itiradiyahnya ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi di sini ada larangan ya, latak tubuh ya, ada larangan untuk para sahabat tuh ketika itu nggak boleh menulis ghairul Quran ya. Jadi otomatis ketika zaman sahabat berarti apa nih yang kita pahami? Ketika zaman sahabat
para sahabat menulisnya Al-Quran karena nggak boleh menulis kecuali Al-Quran, ya kan? Falyamu harus dihapus kalau keliru Quran. Ya, itu. Dan hadisu ani wala haraj. Dan jangan waman kadaba alayya muta'ammidan gitu ya. Falyatabu maq'adu minan. Wa min ajli hadza tahdir, karena ada peringatan dari Nabi ini, tahdir Nabawi Al-Karim, wasyata iltibas Quran bigurihi, karena biar nggak tercampur, biar nggak iltibas gitu antara lafaz Al-Quran dengan yang lain, karena yang ditulis hanya Al-Quran, berarti nggak akan ada lafaz lain kecuali Al-Quran yang ditulis, gitu. Biar nggak iltibas. Lam yudawin ahadun minas sahabah syai'an. Nah, dari riwayat ini tadi akhirnya kita bisa pahami apa? Nggak ada satupun sahabah yang menulis kecuali Al-Quran. Nah, jadi nggak akan ada tadwin ya kitab kecuali Al-Quran di situ. Jadi para sahabat itu lam yudawin syai'an mimma kana ya'rifu 'anil Quran wa ulumihi. Jadi kan memang para sahabat kan langsung talaki ke Rasul gitu kan. Dan yang ditulis hanya Al-Quran aja. Ma'abadlihi kulli juhdin fi nashril Quran wa ulumihi, dan para sahabat pasti setelah dapat wahyu menyebarkan wahyu itu dan ilmu-ilmunya, penjelasannya gitu. Musyafahatan la kitabatan, lisan ke lisan gitu, enggak tulisan gitu ya. Wa madal amr ala dzalika ahad Abu Bakar. Terus setelah wafat Rasul ya masih seperti itu sampai ke zamannya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Fala maka taba Utsman masahib. Nah, makanya sekarang yang terkenal kan Mushaf Utsmani. Karena ketika masuk ke zaman Sayyidina Utsman ya, Sayyidina Utsman menulis mushafnya, mushaf yang sekarang kita lihat sampai zaman ini itu mushaf Utsmani itu waharqa ma'adaha. Kemudian selain mushaf Utsmani udah dibakar. Nah, di sini nanti banyak syubhat nih, orang-orang tadi suka nanya, kenapa apakah ada maksud terselubung nih dari Sayyidina Utsman membakar semua kecuali mushaf Utsmani, kan gitu. Padahal di situ ada, kita harus tahu nih cara jawabnya gimana dengan mempelajari ulumul Quran ini, biar kita tahu sejarahnya, lajenahnya Sayyidina Utsman dan apa sih faktor gitu, kenapa selain mushaf Utsmani dibakarkan, haroko ma'adaha gitu ya. Apakah biar nggak ada i'tibas atau apa gitu. Wad'u bidalika asas wudi'a bidalika asasu ilmi rasmil Quran. Nah, dengan adanya kitabah Quran jadi mushaf Utsmani ketika zaman Sayyidina Utsman, akhirnya ada namanya ilmu rasmil Quran ya, yang kemarin anak cerita tentang ilmu rasmil Quran itu ilmu khusus sendiri ya. Kan ada qiraat sab'ah, asyar, bata asyar. Nah, rosam yang digunakan di mushaf Utsmani itu oleh lajenah Sayyidina Utsman itu sudah bisa dibaca dengan semua qiraat. Contohnya kalau kita lihat tulisan as-shalah itu kan shalah itu kan ada waw setelah lam ya. Itu karena ada yang dibaca solo gitu. Jadi lamnya itu tebel gitu, kayak ada wawnya solo gitu. Ada lajah dari Arab seperti itu dan ada qiraatnya seperti itu juga. Falamma amara Ziyad Abul Aswad Ad-Du'ali ayyad'a qawaid syakli. Nah, setelah itu kalau kalian tahu perkembangan Al-Quran kan dimulainya dari awalnya kan nggak ada titik dan nggak ada harokat gitu. Dan awalnya malah jadi tak, ba, sama sa itu nggak ada titiknya gitu. Kho, ha, jim nggak ada titiknya, sebenarnya sama bentuknya. Nah, setelah itu nanti ada wad'u nuqtah, ada wad'u syakal. Pertama syakal dulu ya, syakal itu harokat ya maksudnya. Jadi harokat dulu tuh bentuknya titik. Titik di kanan atas fathah, jadi loh, titik di bawah kasroh gitu. Jadi belum langsung bentuknya berharokat kayak yang sekarang kita lihat itu. Jadi ada prosesnya, perjalanan periodisasinya yang gimana jadi Al-Quran mushaf Utsmani yang sekarang kita lihat gitu. Terus soha itibar dzalika asasan di ilmi i'rabil Quran. Nah, setelah ada syakal jadi ada ilmu i'rab Quran. Nah, di sini banyak lagi syubhatnya. Seakan orientalis itu berpikir kalau Al-Quran tuh nggak matbut dong, gitu kan nggak ada harokatnya, terus bacaannya beda-beda. Gitu. Nah, kita harus belajar ulumul Quran biar bisa bantah orientalis tadi. Fala maqama sahabah wa tabi'un fi ahdi Bani Umayyah fi tafsir Al-Quran Karim. Nah, setelah itu di zamannya Bani Umayyah berkembanglah buku-buku tafsir. Lanjut di halaman selanjutnya ya. Ini pakai foto jadi satu persatu ya. Ini ceritanya masih sampai Bani Umayyah ya. Nah, di sini. Kama satabayan dalika fi bahsi tafsir mufassirun, tapi nanti tentang ilmu tafsirnya akan dibahas di mata kuliah tafsir mufassirun ya. Atau tafsir barijaluhu gitu. Am kana ayyuqal innahum bidzalika wada'u asasa ilmi asbabin nuzul. Nah, setelah pembahasannya berkembang dari ilmu rasam Quran, ilmu i'rab gitu ya. Maka tadi ya ta'alaq bi ulum diniyah sama ulum arabiyah. Nah, setelah bahasnya ketika tafsir itu ya ta'alaq bi apa?
Di asbab nuzul pastinya. Jadi berkembang jadi pembahasan asbab nuzul, karena pembahasan tafsir itu ya ta'alaq asbab nuzulnya juga, gimana ayat itu ceritanya turun gitu, gimana riwayatnya. Kemudian lanjut ke ilmu nasi mansuh, karena asbab nuzul kita jadi tahu mana yang ayat duluan turun, mana yang ayat yang turunnya entaran gitu kan, mana yang duluan mana yang akhiran gitu loh. Soalnya kan turunnya wahyu kan selama 23 tahun gitu. Jadi mana yang nasi mana yang mansuh, akhirnya adalah ilmu nasi mansuh, jadi berkembang terus gitu kan. Wa ilmu goribil Quran, apa aja yang gorib-gorib dari Al-Quran, wa ila gori dalika, dan banyak banget pembahasan ulumul Quran itu. Ini masih Bani Umayyah. Kita lanjut periodenya Fikoran Salis Hijri. Doharat buhus mutafarriq fi ulumil Quran, fa'allafa alayya Ali bin Al-Madini Syekhul Bukhari, berarti gurunya Imam Bukhari ya di sini. Jadi ada buhus mutafarriqah itu maksudnya pembahasan-pembahasan Al-Quran yang sendiri-sendiri, ilmu sendiri-sendiri gitu. Yang pertama asbab nuzul, itu ilmu asbab nuzul jadi kayak ilmu sendiri gitu. Jadi buhus mutafarriqah, udah jadi mustakil sendiri-sendiri. Wa alafa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salah bin Nasih Mansuh. Itu Quran Salis ya, abad 3 Hijriah. Kita lanjut ke abad 4. Wa fil Quran Ar-Rabi alafa Abu Bakar As-Sijistani fi Ghoribil Quran. Nah, baru ada lagi perkembangan pembahasan, yaitu khusus pembahasan di bab Ghoribul Quran. Nah, wa fil Quran Hamis ada lagi alafa Ali bin Said Al-Hufi fi Irabil Quran. Wa fil Quran Sadis alafa Abdul Qasim As-Suhaili fi Mubhamatil Quran. Wa fil Quran Sabi, jadi berkembang terus gitu. Gak langsung satu utuh sempurna dalam satu waktu kan. Jadi berkembang terus, tiap abad berkembang lagi gitu. Wa fil Quran Sabi, tapi intinya tadi waktu zaman sahabat belum ada tadwinnya, tapi mereka musyafahatan ilmunya gitu. Terus kita tahu waktu zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi gimana? Zaman Umawi, terus Quran Salis, Robi, Homis, Sadis, Sabi ya. Sabi ini ada taklif mu'alafat fi majaz Quran. Ada lagi alafa Ilmuddin As-Sakawi fi qiraat. Itu baru di abad 7. Fi Quran Samin alafa Badruddin Az-Zarkashi kitabahu al-masyhur. Nah, ini Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu dari abad 8. Syekh Badruddin Az-Zarkashi. Terus abad 9, fi Qurantasi ada apa? Imam Suyuti, Kitaban Asmahu At-Tahbir fi Ulumi Tafsir. Sama Itqan ya. Di sini wa sa'abuhu sahu wa adhafa ilaihi al-kasir fi kitabihi al-Qayyim al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, ini semuanya marja asasi ya buat kita mempelajari ulumul Quran. Wa huwa marja'ul bahisin fi hadzal fan mundu asri Suyuti ilal yaum. Jadi belum ada yang ngalahkan buku ini sebagai marja asasi ya. Dzukira fihi samanin naw'an min anwa'i ulumil Quran. Karena dalam Itqan itu ada 80-an ragam dari pembahasan ulumul Quran. Wa ba'da Suyuti fatarat al-Hammam wa tawaqqafat an-Nahdhah. Nah, setelah masa Imam Suyuti itu kurang lagi berkembang. Jadi tawaqqafat an-Nahdhah. Jadi stuck di situ ya. Fi hadzal ilm hatta ja'a hadzal asr, sampai zaman sekarang. Wa taqarrara dirasatu ulumil Quran kafanin mustaqil, udah ditetapkan, udah diisbat gitu ya. Kalau ulumul Quran itu jadi disiplin ilmu khusus sendiri fi kuliatil azhar wa tahassusatihi al-ulia, dan juga sampai dirasat ulia. Faqama asatidatuna al-afdad bi tadrisi hadhil mada wa tafannanu wa tabaharu wa haddadu wa jaddadu wa allafu wa asbahu, sampai ulumul Quran ini dijadikan mata kuliah di Azhar, terus jadi berkembang lagi kan. Selama ilmu itu jadi objek penelitian pasti berkembang terus ya kan. Ada syubhat gimana bantahnya, gitu. Bahkan lahum fadlun kabir fi tatawwir hadzal fan wa siyaqatihi. Ini bahasa sekarang. Ini masih pembahasan tatawurnya. Lanjut lagi di halaman selanjutnya. Nah, jadi udah masuk di Azhar ya ini ya, udah jadi mata kuliah. Uslubu asrai rosin nadkuru minhum bil ijab wa takbir. Nah, ini syekh-syekh yang punya mu'alafat di ulumul Quran. Ya, udah di asar sekarang ini. Syekh Thahir Al-Jazairi, kitab Musamma At-Tibyan fi Ulumil Quran, terus Syekh Mahmud Abu Daqiqah wa Mudzakaratu fi Ulumil Quran di Talabati Tahassusi Dakwah wal Irsyad. Terus Syekh Muhammad Ali Salamah, kitabnya apa? Manhajul Furqan fi Ulumil Quran. Syekh Abdullah Darros, Naba Al-Adim Anil Quran Karim. Ini kalian kalau nyari kitabnya banyak di belakang Azhar. Dr. Muhammad Abu Syuhbah Al-Madhol fi Dirasatil Quran, Abdul Wahab Ghazlan Al-Bayan fi Mabahasim min Ulumil Quran,
wa fahadihil kutub al hadisa adaqwa ilman wa ausau habaan. Nah, ini bestseller dan ilmunya paling mufassal ya, paling detail gitu. Jadi kalau kita baca. Terus di sini ada lagi kitab Manahil Irfan fi Ulumil Quran, Syekh Muhammad Abdul Adim Az-Zurqani. Ya, ini bagus banget bukunya. Di dalamnya udah ada syubhat sama bantahannya juga. Rahimahullah ta'ala wa ajzalallahu sawab wa hada wa lamma asnada ilayya tadris. Nah, ini Syekh Syahin Lasin ya yang nulis mukadimah ini. Jadi ilayya di sini ila Syekh Syahin Lasin. Tadris madat ulumul Quran fi kulliyati usuluddin wa tuliba minni wa kitab yunasib madarikatul lab wa zaman al-muqarrar dirasatihi. Nah, akhirnya ketika Syekh Syahin Lasin ditunjuk jadi dosennya ulumul Quran, kemudian membuat muqarrar yang khusus untuk yunasib madarikatul lab wa zaman muqarrar dirasatihi biar sesuai sama semesteran atau kurikulum di kampus. Qumtu bihadzal majhud al-mutawati. Akhirnya Syekh Syahin Lasin nulis buku ini, yaitu buku Al-Ali Al-Hisan fi Ulumil Quran. Fi soal ya jamaah. Jadi udah paham ya tentang atwar perkembangan ulumul Quran? Insyaallah paham. Iya. Insyaallah. Jadi biasanya kalau kita masuk ke kitab yang akbar ya, yang askol juga, pasti kita akan detail gitu gimana perkembangannya ketika Abu Sa'id Ad-Du'ali itu bikin syakal terus jadi ilmu i'rab Quran gitu kan. Sekalian Abu Sa'id Ad-Du'ali juga yang muadiknya ilmu nahwu ya kan, di amri Sayyidina Ali. Ketika itu emang banyak riwayat-riwayat kan ayat-ayat Al-Quran yang salah baca gitu loh. Misalkan surat apa ya yang gini, innallaha bari'un minal mu'minina, kan harusnya wa rasuluh. Nah, karena ketika itu belum ada syakal, jadi wa rasulih ada orang baca gitu. Ya, pokoknya macam-macam gitu ya. Fi soal ya jamaah, au nuwasil, tinggal 2 halaman lagi kita bahas hari ini. Jadi yang tadi baru mabahisnya ulumul Quran, tasmiyah ulumul Quran, atwar, duhur, sama nasyahnya ulumul Quran. Dari zaman sahabat sampai masa kini. Sampai jadi matkul di Azhar gitu ya. Jadi kita harus tahu buku-buku tadi itu, dari ulama-ulama ulumul Quran itu. Dan muhim awi-awi. Ustazah, Ana mau nanya. Naam, tafadhali Habibti. Kalau nanti di ujian termin, ada nggak pertanyaan tentang atwar zuhurnya? Jadi atwar zuhur yang Kornen ini kan banyak, itu harus dihafalin atau cuman dipahami aja? Kalau untuk ujian ya, sebenarnya Ana sendiri kan syubahnya lugu Arabiyah. Jadi sebenarnya Ana kurang tahu dokter-dokter atau dosen-dosen yang ngajar di kampus Usuluddin gitu. Kan setiap dosen itu punya karakteristik khusus waktu bikin soal ya. Misalkan nih ada dosen yang sukanya itnab gitu ketika jawab. Jadi sukanya takalami marok yukafi gitu misalnya. Tahadasi isyrohi wafian syarhan wafian gitu kan banyak dosen yang kayak gitu. Misalkan takalami an atwari ulumil Quran misalnya gitu ya. Dan dosen di Azhar itu juga kan satu tadi punya karakteristik khusus buat bikin soal. Dan anak kurang tahu dosen di Usuluddin apalagi kuliah banat atau kuliah banin kan beda juga kan. Gimana mereka bikin soal gitu ya. Bentuk soalnya seperti apa. Terus yang kedua, nah kan setiap dosen juga beda penekanan. Bisa aja dosen tuh menekankan di cerita waktu Abu Sa'id Ad-Du'ali, bisa aja dosen menekankan di ilmu rosam atau ilmu i'rab gitu kan. Gitu. Jadi kita kayak harus update gitu. Tahun ini dokter yang ngajar dokter siapa, dan gimana beliau biasanya bikin soal. Nah, dari mana kita tahu ragam soal beliau itu ada dijual di Maktabah Star kalau di kuliah banat tuh. Jadi Maktabah Star itu jual asilah 5 tahun terakhir imtihan di Azhar gitu. Jadi kita nggak usah bingung soal-soalnya itu kayak apa. Contohnya kalian beli aja di sana terus jawab. Gitu. Kayak kisi-kisi jadi kalau gitu ya, buat Ustazah? yang ujian, bukan kisi-kisi lagi, itu soal tahun lalu sampai 5 tahun terakhir. Jadi soal ujian dijual, tapi soal ujian bukan tahun ini kan, tapi tahun sebelumnya. Kan bisa aja nggak beda jauh dari 5 tahun terakhir itu kan. Apalagi kalau pas lagi dokter-dokternya sama, biasanya mirip juga soalnya gitu. Jadi banyak tips kok. Ntar Ana share ya, Ana punya seminar yang tips buat belajar. Ada linknya ntar di YouTube. Tuh ya, jadi kalau yang buat ujian, kalian yang harus update dokter siapa sekarang. Terus beliau itu udah jelasin bab apa sampai mana gitu. Beliau jelasin tentang atwar ulumul Quran apa enggak gitu. Lagian kalau nggak buat ujian, tapi ini penting banget kita tahu tentang atwar ulumul Quran tadi ya kan.
Biar kita nggak kepo lagi Al-Quran tuh, ulumul Quran tuh apa langsung ada utuh, apa ada perjalanannya dari masa ke masa, dan siapa aja yang asyharu mu'alafat itu apa aja, dan siapa aja mu'alifnya, gitu. Itu kan penting. Jadi walaupun emang kita mahasiswi dan ntar bakal ketemu ujian, tapi jangan fokus ujian aja. Ini semuanya maklumat yang penting gitu ya. Sama kita langsung lanjut di ta'rif Quran ya. Ta'rifun bil Quran. Nah, coba lihat di sini. Al-Quran kalamullah al-mu'jiz al-nazal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif al-manqul bitawatur al-abad bitilawati. Ya, jadi kalamullah. Nah, sekarang kita bahas kalam di sini ya. Kalamnya dulu nih. Al-Quran ta'rif yang pertamanya jinsnya tuh kalamun. Nah, kita tahu kalau kalam itu apa? Annal kalam al-basyari nafsi wa lafzi. Apa maksudnya? Jadi kalam itu kan ada yang kita ngobrol dalam hati sendiri, itu kalam nafsi kan. Kalau kalam lafzi itu yang udah ada suaranya, kayak kalian dengar suara anak ini disebut dengan kalam lafzi. Tapi kalau yang masih anak mikir-mikir sendiri, kayak ngobrol sama diri sendiri, ngobrol dalam hati itu kalam nafsi, ya kan? Fan nafsi huwal ma'ani la tajulu fil fuad, yang masih di pikiran kita doang, di otak kita doang. Qabla anta ruja bihal aswat. Kalau lafzi di sini qalibtil kal ma'ani, yang udah keluar suaranya, wahyalatin asma'uha minal aswat. Ya, udah bentuk dari makna yang ada di otak kita udah keluar jadi lafaz, jadi saut gitu, itu terdengar suaranya. Nah, Quran di sini tuh kalam lafzi atau nafsi. Nah, ini kita ada beberapa beberapa akwal ulama ya. Al-Quran kalamullah, qatiradu bihil kalam nafsi. Nah, pendapat pertama itu kalam nafsi. Ya. Kita lihat di sini siapa yang berpendapat kalam nafsi? Al-mutakallimun, ulama-ulama ilmu kalam. Nah, kata mereka mutakallimun di sini ya, yutlaquna kalamullah alal kalam an-nafsi faqat. Nah, jadi kalamullah di sini munazzal ala Nabi Muhammad, kalam di sini tuh kalam nafsi. Kenapa? Karena ilmu kalam kan kayak gini. Semua yang ghairu holik, kalau nggak holik makhluk kan gitu kan. Wa yuqarriruna annahu kalam qadim ghairu makhluk. Nah, karena Allah holik, selain Allah kan makhluk. Nah, berarti kalam di sini kalam nafsi. Karena kalau dia jadi kalam lafzi, dia makhluk, ya kan? Dan kalamullah di sini kan kalam qadim ghairu makhluk. Fayajibu tanazuhu. Jadi harus kita tanzihkan dari hawadis. Wa'rad hawadis, karena Al-Quran itu kan beda dari kalam manusia. Kalau kalam manusia kita punya lafzi, punya nafsi gitu kan. Dan nggak boleh dong yang qadim itu menyerupai atau nggak kita tanzihkan dengan yang hawadis, atau terlepas dari ciri-ciri a'rad atau hawadis itu tadi. Wa tajarrudu anil huruf al-lafziyah al-muta'aqibah al-mustalzimah ditajaddud di zaman wal hudus. Karena kalau udah berupa lafaz itu kan bisa diperbarui, ada tajaddud zaman wal hudus gitu. Itu pendapatnya ulama mutakallimun. Nah, sekarang pendapatnya usuliyun wal fuqaha gimana? Ihtamu bi itlaqil Quran ala kalam lafzi. Tapi kalau ulama usul fikih, ulama-ulama fuqaha, ulama lugo juga, ini kalam lafzi bukan nafsi. Kenapa? Li'anna gordohum, karena objek pembelajarannya usul fikih, ilmu ulama fuqaha, itu mereka kan istidlal alal ahkam. Gimana caranya istidlal alal ahkam kalau kalamnya masih nafsi? Kan nggak mungkin. Jadi kalamnya udah lafzi dong. Gitu kan, yang diambil kan hukum. Kita istinbat ahkam di usul fikih, di fikih gitu kan. Di lughah juga. Wa huwa la yakunu illa bil alfat, itu kan harus berupa lafaz kalau mau istidlal ahkam. Wa kadzalika ulama al-lughah al-arabiyyah yahtamuna bi kalam al-lafzi li anna inayatahum bil ijaz wa tariqatil alfaz. Jadi di sini ada dua pendapat tentang kalam lafzi dan kalam nafsi, beda di ulama mutakallimun, ulama usuliyun, dan fuqaha. Wa qad jama'a fi hadha ta'rif al-maqasid al-kubra allati imtaza biha al-Qur'an. Nah, ta'rifnya di sini itu udah yang paling jami' mani ya. Kalamullah al-mu'jiz. Jadi harus yang berupa mukjizat. Karena nanti yang nggak berupa mukjizat itu hadis qudsi, ya kan? Munazal ala Nabi Muhammad. Jadi bukan nabi-nabi yang lain, ya. Bukan Rasulullah yang lain. Al-maktub fil masahif, yang tertulis di mushaf, yang mangkul ilaina bitawatur, yang nyampe ke kita itu mutawatir ya. Jadi mutasil lah sanadnya, mutawatir itu dari nabi ke sahabat tabiin sampai ke kita sekarang itu bitawatur. Mutabat bitilawati. Terus kalau dari segi tilawahnya, kalau kita baca itu berupa ibadah, kan? Beda dengan bacaan yang lain. Lakinnahu laisa ta'rif mana istilahi wa illa laktafa bi ba'di hadhihi sifat wa kana jami'an mani'an lakinnahum atnabu fihi li ghairi ziyadatil bayan wal idah. Jadi atnabu diitnabkan, dipanjangkan ta'rifnya itu biar tambah jelas gitu. Fahimtum?
tentang takrif Quran dan apa itu kalam lafzi, kalam nafsi. Visual ya Gama. Oke. Sudah masih satu halaman lagi, lanjut kah? Lanjut. Halaman selanjutnya itu kita bahas tentang apa sih bedanya Quran sama hadis qudsi. Nah, di sini. Ini udah share dari tadi pagi loh di grup ya. Jadi kalian udah harus baca nih. Al-farqu bainal Quran wal hadis an-nabawi wal qudsi. Jadi gini, cara bedainnya di paragraf pertama udah jelas tuh. Wa yufarriqu bainal Quran wa hadis an-nabawi bi anal Quran lafdhuhu wa ma'nahu min indillah. Jadi kalau Quran tuh lafaz dan makna semuanya dari Allah. Tapi kalau hadis nabawi ya nih ya, fa ma'nahu min indillah wa lafdhuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahih. Kenapa disebut ala sahih? Kayak ada akwal ulama yang lain ya, kayak. Jadi kalau kita ngambil Syekh Sahin Lasin, ya udah ikut pendapat ini aja, beliau juga ikut ulama-ulama yang lain. Jadi kalau hadis nabawi itu maknanya aja dari Allah, tapi kan wahyu juga kan, berupa wahyu semuanya. Lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus cara bedain Quran sama hadis qudsi gimana? Bi annahuma ikana kullu min ma lafdu wa ma'nahu min inna ala sahih illa anal hadis qudsi lam yaksud bil lafdi ijaz. Nah, kan gini, kalau Quran sama hadis nabawi bedanya, Quran itu lafadz dan makna dari Allah. Tapi kalau hadis nabawi itu hanya maknanya lafadz dari Nabi. Nah, kalau bedain Quran sama hadis qudsi, dunia sama. Kalau Quran itu mukjiz, jadi ada ijaznya di sini. Lafadznya itu mukjiz gitu. Makanya takrifnya Quran kan kalamullah al-mukjiz, munazzal Nabi Muhammad gitu kan. Soalnya kalau hadis nabawi, hadis qudsi itu enggak mukjizat gitu loh. Yang mukjizat itu Al-Quran. Itu poin perbedaannya ya. Jadi langsung simple buku ini. Langsung intinya apa nih perbedaannya gitu. Persamaannya apa? Nah, terus Quran di sini ala kulil maktub fil mushaf wa ala ba'dihi. Jadi kalau kita sebut Al-Quran, itu bisa aja kita yang dimaksudkan satu ayat atau sebagian Al-Quran atau beberapa surat gitu kan. Atau kullu, semua yang tertulis di mushaf Utsmani ini. Wal hilaf fi qauni hadzal itlaq ala sabilil haqiqah fil qul wal majaz fil ba'd. Au ala sabilil haqiqah fihi ma ala annahu mushtarak lafzi. Jadi maksudnya apa sih? Misalkan gini, yahrumu alal junub qiraatul Quran. Nah, di sini kan nggak boleh orang yang junub itu baca Quran. Nah, maksudnya Al-Quran itu semua Al-Quran atau satu ayat aja udah nggak boleh, atau satu surat atau berapa ayat nggak boleh gitu loh. Yaksudu hurmata qiraatil kul wal ba'at ala sawa. Jadi nggak boleh semuanya, baca semuanya nggak boleh, baca sebagian, baca satu ayat juga nggak boleh gitu loh. Jadi itlaqul lafdzul Quran di sini kul atau juz'i, ya semuanya yang dimaksudkan Quran itu walaupun satu ayat udah termasuk Al-Quran gitu, maksudnya. Itu ya, itu kalian bisa belajar di mantik tentang bab al-kul wal kulliyah wal juz wal juz'iyah. Yang udah belajar mantik kan? Itu yang al-kullu hukmuna alal majmu'i. Jadi kul itu dia hukumnya alal majmu'. Semua Quran. Semua yang maktub fil mushaf gitu. Ka kulli daka laisa dawuku'i. Tapi kalau kullu daka itu laisa dawuku'i. Kalau wahai sumalikul li fardin hukima fa innahu kulliyatun qatul. Nah, Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran tuh punya nama lain gak sih? Ada kan Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Ad-Dzikr, At-Tanzil. Ya, sebenarnya namanya banyak banget, 90-an lebih, kan Naif, Watis'ina, Isman. Ya. Tapi yang paling masyhur yaitu Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Ad-Dzikr, At-Tanzil. Ayo, fahimtum? Soal Ustazah. Naam, tafadhal. Itu kan tadi yahrumu alal junubi qiraatul Quran. Berarti kira-kira kalau orang yang lagi ngafal Quran itu sebenarnya boleh nggak sih Ustazah? Kayak dia murojaah gitu, yang ngafal Quran. Perempuan yang head lagi.